Nah, ini proses kita mencari umpan karena tadi kita tidak bawa umpan. Alhamdulillah, strike pertama guys. Tuh, ngap-ngapan. Aduh, tuh ngap-ngapan ya. Kepalanya sama guys. Ini barcode yang lumayan. Wow, biang. Oke, ini dia hasil akhir kita hari ini, tanggal 20 bulan 6 2022. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Waalaikumsalam. Ya, hari ini aku mau sedikit ada pembahasan masalah permancingan di Bagan ya. Siap. Hari ini saya mau ada wawancara bersama Bang Rusman ya. Kebetulan beliau ini adalah pemancing Bagan ya. Kebetulan tema kita hari ini untuk mancing Bagan itu supaya hemat biaya dan bagaimana caranya kita memanfaatkan umpan-umpan dari alam ya. Iya begitu sekiranya ya. Jadi gimana nih kita mulainya ya? Kita kenalin dulu ya. Kebetulan beliau ini adalah ketua Korwil dari Korwil Keronjo dari komunitas mancing Bagan Mania yaitu MBM ya. Kalau boleh tahu Bang Rusman ini udah berapa lama ya ini mancing di Bagan itu? Kalau saya sendiri mancing di Bagan belum terlalu lama sih. Mulai sekitar pertengahan tahun 2017 sampai sekarang. Berarti udah ada 5 tahunan ya. Iya. Dan juga udah mendapatkan banyak inilah pelajaran dari mancing-mancing di Bagan itu ya, bagaimana caranya untuk memanfaatkan umpan dari alam dan juga kita untuk menghemat biaya pula kan. Emang dianjurkannya begitu kan dari komunitas Bang? Ya, Kalau mancing di Bagan itu? Dari komunitas sendiri, dari MBM kan di setiap event perang bintang itu mengajarkan kita mancing dengan sehemat mungkin tanpa umpan dan sebisa mungkin mendapat strike ikan yang lumayan besar. Yang diharapkan lah maksudnya yang ditargetkan gitu. Iya. Bukan cuma untuk di event perang bintang juga, tapi untuk keseharian mancing biasa juga kan harus diterapkan begitu kan ya. Diterapkan kalau kita lagi minim biaya ya kita tetap berani mancing tanpa membawa umpan dari darat. Jadi minimal kita kalau misalkan mau bawa umpan dari darat itu jangan terlalu hambur lah ibaratnya ya kan. Seadanya aja. Itu seadanya aja. Dan misalkan trik-triknya itu bagaimana sih? Apakah tuh kalau misalkan kita mau mancing itu supaya kita tuh bisa mancing memanfaatkan umpan dari alam itu apa saja yang harus dipersiapkan alat-alat itu Pak? Kalau kita kan biasa tanpa umpan itu mancing paling di daerah semi sama daerah Bagan Ternak. Jadi nggak terlalu ke tengah banget ya? Enggak. Itu kan masih banyak umpan alam seperti kacang-kacang, teri balok atau seriding kan. Cara ngambilinnya ya kita cuma mancingnya nunggu malam karena paling kan malam. Itu ngambilnya dengan cara kita ngobor. Naruh lampu di bawah bagan yang terang. Begitu ikan kecil-kecil itu mendekat ya kita serok, pakai serokan ya, kita manfaatkan itu ya buat ya itu yang dijadikan umpan. Terus pengalaman Bang Rusman selama ini mancing di Bagan pakai umpan kacang-kacang itu pernah dapat ikan terbesar itu berapa kilo Bang Rusman? Yang rekor selama ini gitu, rekor pribadi lah maksudnya. Kemarin sih yang kebetulan di video ini yang barakuda 4 kilo lebih sedikit lah. Nanti videonya ada di akhir ya, kita harus memanfaatkan umpan-umpan dari alam seperti yang di video ya kemarin ya. Kemarin kita dengan biaya sehemat mungkin ceritanya nggak bawa umpan ya. Memang aturannya seperti itu kan di event itu mah. Kalau di perang bintang iya. Kalau kemarin kan kita cuma menerapkannya aja di mancing biasa. Tapi kan anjuran dari komunitas juga kita kalau misalkan kita mancing di Bagan itu mau ada acara event, mau ada acara mancing biasa, kita akan lebih baik jika menerapkan sistem seperti itu ya kan. Benar. Jadi kita bisa menghemat biaya juga gitu kan, intinya seperti itu ya Pak Ketua ya. Iya. Terus ini masalah peralatan juga ini Pak Ketua. Masalah peralatan kan kita harus
membawa peralatan apa saja nih yang harus kita persiapkan untuk ibaratnya itu menaruh ikan-ikannya itu supaya tidak cepat mati kan, Ki? Kan kita harus pakai rumahnya itu dengan keadaan hidup Pak. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk kacang-kacang sendiri sih yang penting empang-empangannya atau kolemannya itu luas ya. Luas ya kolom-kolom. Jadi kita harus membawa kolom-koloman. Jadi kalau luas enak, kita nggak pakai blower juga. Kalau khusus kacang-kacang doang itu hidup nyampe pagi. Kemarin pun ya? seperti itu, kita nggak pakai blower, cuma pakai empang-empangan doang, ya hidup sampai pagi. Kalau untuk kemungkinan strike itu ya Bang Rusman ya, kalau untuk kemungkinan strike itu kita pakai umpan kacang-kacang yang mudah didapat lah ibaratnya kalau malam hari itu ya, yang favorit itu ya. Umumnya ikan kacang-kacang kan kita dapat dari merek itu. Iya. Biasanya ikan Utamanya predator apa kacang-kacang aja yang bisa didapat dengan umpan ikan kacang-kacang itu Bang Rusman? Hampir, Selama pengalaman Bang Rusman ini ya. selama pengalaman saya menggunakan umpan kacang-kacang itu ya hampir semua jenis ikan di Bagan ya, Hampir semua seperti jenis ikan predator ya. ya barakuda, puro, talang-talang, masuk. baramundi, jenaha. Bahkan kemarin sumbilang juga sempat naik ya. Sumbilang juga makan kemarin. itu. Tapi kalau sumbilang pakai kacang-kacang pasti sumbilangnya babon. Nggak tanggung-tanggung biasanya ya. Bahkan kecil. Nanti akan ada video-video ininya apa namanya, video-video rangkuman Bang Rusman kemarin mancing tanpa bawa umpan dari darat. Oke. Mungkin segitu saja wawancara kita hari ini Bang Rusman. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih untuk komunitas MBM yang selalu menerapkan aturan-aturan yang selalu cakep untuk dijalankan ya Bang Rusman ya. Kalau kata kita saya sih setuju kalau misalkan mancing di Bagan itu ya seminimal mungkin, terus hasilnya itu semaksimal mungkin kan ya, begitu intinya. Jadi tidak harus kita membawa umpan-umpan yang habis ratusan ribu, apalagi sampai sejuta lah. Intinya kan ada ya orang itu mancing cuman buat mancing gitu, habis juta-jutaan kan pasti ada ya. Itu kepuasan masing-masing. Iya, itu besar loh hadiahnya. Cuman akan lebih baik juga kita bisa memanfaatkan dari hasil alam aja, hasil alam untuk alam. Jadi itu kita hasilnya lebih maksimal ya. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk Bang Rusman Strike sebagai ketua komunitas, ketua ini ya, Korwil Ronjo ya. Segitu saja mungkin wawancara kita kali ini. Kita akan lihat videonya setelah ini. Oke guys, hari ini kita edisi mancing lagi ya. Cuacanya hari ini lumayan kondusif, angin sepoi-sepoi. Nah, ini proses kita mencari umpan karena tadi kita tidak bawa umpan. Ini proses mencari umpannya. Pasang lampu di bawah, menunggu ikan-ikan kecil yang datang, terus diserok pakai serokan. Dan ini dari tadi dan di kolam sudah ada beberapa. Jadi kita tinggal memasang umpan. Oke. Alhamdulillah, strike pertama guys. Tuh, ngap-ngapan. Aduh, tuh ngap-ngapan ya. Babon, tuh amat tangan kita guys. Babon guys. Aduh, kepalanya. Yes. Alhamdulillah. Yang kedua si kumis. Si kumis ngegedabag. Babon nih masih kumis nage. Babon. Si kumisnya babon. Aduh, si kumisnya babon. Babon. Alhamdulillah. Ketiga senop lumayan. Ngap-ngapan ya, lumayan. Tambah-tambahan senop yang ketiga. Oke, strike keempat. Alhamdulillah.
Strike keempat, lumayan tambahan lah, walaupun kecil ya. Yang penting kena lumayan. Fajaran pagi jam 6. Yuk ikan makan lagi. Dan kita lihat hasil akhir hari ini ya. Ada ikan apa aja di box? Mari kita lihat. Wow. Walaupun mancing sendiri, alhamdulillah dan bawa pulang. 1 barcode, 2 barcode lagi. Ini es tinggal sedikit. Ini barcode yang lumayan. Wow, biang. Dan ini ada sumbilang. Biang juga. Oke, hari ini kita 4 ekor mancing tanggal 19-20 ya, bulan Juni 2022. Oke, terima kasih. Oke, ini dia hasil akhir kita hari ini, tanggal 20 bulan 6 2022. Ini sesuai urut. Yang ini yang strike pertama, yang sumbilang strike kedua, yang ini atur strike ketiga, yang ini strike keempat ya. Kalau tarikan mah lumayan banyak sih, ada yang putus juga. Yang penting alhamdulillah ada yang bawa pulang. Di Bagan Ternak Popeye P15. Oke.